Di atas bangau hijau, kerumunan orang berteriak-teriak. Menyuruh Liu Ruyan dan Xiao Ze berciuman seperti di dalam adegan. Kedua orang itu saling memandang dan tersenyum penuh kesepahaman. Pada detik berikutnya sudah menempel bersama. Dalam riuh rendah jeritan kegembiraan. Tiba-tiba seseorang berteriak meminta pemeran pria kedua dan pemeran wanita utama juga melakukannya. Wajah Liu Ruyan langsung muram. Pemeran pria kedua adalah aku. Dan aku adalah pacar resmi Liu Ruyan. Lantaran pandangan dingin Liu Ruyan, suasana menjadi hening. Agak canggung. Xiao Ze segera menggandeng tangan Liu Ruyan. Kalian jangan berisik. Aku akan dengan mudahnya menunjukkan ciuman dengan Ruyan kepada kalian. Kalian jangan memaksa Ruyan melakukan hal yang tidak disukainya. Hal yang tidak disukai. Entah siapa yang sebelumnya minum terlalu banyak dan menempeliku selama 10 menit minta dicium. Aku meletakkan gelas, berdiri dan langsung berjalan menghampiri Liu Ruyan. Bukankah hanya sekedar ciuman? Aku tersenyum, bukan hal besar kok. Aktris Liu, tolong bekerja sama dong. Liu Ruyan sedikit mengerutkan kening. Fang Yuan dengan nada peringatan. Fang Yuan, Xiao Ze juga. Mengulurkan tangan melindungi Liu Ruyan. Semua orang hanya bercanda. Jangan kau anggap serius. Pandanganku turun. Tangan Liu Ruyan juga kebetulan terletak di pinggangnya. Cara kedua orang itu berpelukan erat. Sungguh terlihat sulit berpisah. Enyahlah kau. Aku berkata dengan dingin. Xiao Ze terkejut. Menoleh memandang Liu Ruyan. Wajah Liu Ruyan semakin muram. Fang Yuan, jangan berulah. Dia berkata dengan suara berat. Xiao Ze menariknya. Dia, Fang Yuan, sepertinya mabuk. Hari ini syuting terakhir. Kau tidak boleh marah. Dia merajuk ringan. Membalikkan tangannya dan menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. Sungguh mesra. Aku mengangkat kepala. Menatap ke depan. Wanita yang mendekap dalam pelukan Xiao Ze ini persis seperti di dalam adegan. Aku adalah pemeran pendukung jahat. Sementara dia dengan setia mencintai pemeran pria utama. Padahal akulah pacarnya. Saya pernah mendapatkannya di depan orang. Sekali pengakuan bergulir. Saya menahan jijik dan mengulanginya lagi. Kali ini kalian berdua bergulir bersama. Tokoh utama tentu saja tidak akan bergulir. Di hadapan semua orang. Saya membanting pintu dan pergi. Saat duduk sendirian di atap hotel minum alkohol. Pesan teks Liu Ruyan datang. Kembali dan meminta maaf pada Xiao Ze. Katakan saja dirinya terlalu banyak minum. Saya membalasnya dengan memasukkan dia ke daftar hitam. Langit mulai turun hujan gerimis halus. Saya mengangkat kepala. Tidak bisa tidak teringat 4 tahun ini saya dan Liu Ruyan. Saya menemaninya tumbuh dari puncak popularitas. Untuk menjadi ratu layar lebar. Dia yang saat itu sebagai selebritas populer. Membintangi sebuah serial web kecil. Tanpa sengaja menjadi sangat populer. Perusahaan mengatur dia dan pemeran utama pria Xiao Ze untuk gosipkan CP. Dia tidak bisa menolak. Awalnya dia cukup menderita. Selalu memeluk saya sambil berkata. Saya benar-benar tidak ingin menggoreng CP dengannya. Saya hanya bisa membayangkan dia sebagaimu baru bisa tersenyum. Dia berkata. Yuan. Tunggulah aku sampai aku menjadi bintang besar yang mandiri. Sampai aku tidak lagi dikendalikan orang. Aku pasti akan memberitahu seluruh dunia. Aku mencintaimu. Saat itu kami masih bisa bersama-sama membayangkan masa depan. Seekor anjing. 2 anak 3 kali makan 4 musim. Kapan persisnya perubahan hati dimulai? Untuk telepon saya. Dia membalas semakin sedikit. Namun pandangan mata ke arah Xiao Ze semakin lembut. Mereka menggoreng CP selama 4 tahun. Tidak pernah mengakui. Namun selalu ambigu di depan orang. Dia akan mengikat tali sepatunya di lokasi syuting. Akan menyempatkan waktu mengendarai sepeda kru film. Membawanya berkeliling di pegunungan. Kemudian dia meminjamkan pengacara untuknya dalam gugatan hak reputasi. Membawanya ke jamuan makan sutradara terkenal. Penggemar berteriak detail.
Pasangan suami istri karena selalu bisa menemukan manisnya dari detail kecil interaksi kedua orang. Beberapa hal mulai dia sembunyikan denganku. Sudah lama berubah menjadi kenyataan. Hanya saja aku terperangkap dalam situasi ini tanpa menyadarinya. Ketika telepon agen Xiao Fang berdering. Aku sedang dalam keadaan sedikit mabuk. Kakak Yuan. Kamu di mana? Aku membalas dengan bingung. Ada masalah? Kamu masuk trending topik. Trending topik? Setengah sadar. Aku membuka ponsel. Ternyata seseorang mengunggah video syuting Yan yang baru selesai. 4 posisi teratas di tangga trending topik ditempati oleh Liu Ruyan dan Xiao Ze Tagar. Liu Ruyan. Xiao Ze. Tatapan mata Tagar. Tagar. Liu Ruyan Xiao Ze syuting selesai. Yan hot artikel Tagar Ruyan Xiao Ze. Apa pengaturan polisi Tagar? Liu Ruyan. Xiao Ze. Jika menikah, berapa yang akan kamu beri? Tagar dan dari posisi kelima. Adalah aku Tagar Hao Fang Yuan badut Tagar. Tagar Hao Fang Yuan syuting selesai. Yan merundung Xiao Ze. Tagar. Tagar Hao Fang Yuan pesta syuting selesai. Tagar topik di bawah semua menghina aku. Apa muka pantat tidak tahu malu? Dengan mulut kotormu itu. Masih mau mencium? Liu Ruyan kami jijik sekali. Dia pergi. Apakah di tempat ada semprotan penyegar udara? Sikapnya baik. Bahkan membanting pintar pergi. Siapa yang berani memberinya keberanian? Disarankan periksa siapa yang mendukungnya sampah. Kesal banget. Ada dukungan bisa mengganggu Aze kami? Aku ini selalu tidak mengangkat karakter di drama ke Jing Hao. Kecuali Fang Yuan. Ternyata memerankan diri sendiri. Tidak ada akting membawa kelompok bunuh diri. Dengar aktor pendukung pria diperoleh karena diatur. Tentu hanya bisa memerankan diri sendiri. Pendukung pria jahat diatur orang. Tentu saja bukan diatur orang. Drama ini. Awalnya aku berhasil mendapatkan peran utama pria melalui usahaku sendiri. Tapi sebelum masuk syuting, perusahaan Liu Ruyan melalui produser menekan sutradara. Ingin mengganti peran utama pria dengan Xiao Ze. Katanya Xiao Ze dan Liu Ruyan lebih cocok sebagai pasangan. Dengan begitu dramanya bisa lebih populer. Liu Ruyan juga datang dan bilang padaku jika berakting sebagai kekasih denganku. Dia terlalu sulit. Mengendalikan diri akan membongkar hubungan kita. Aku tidak setuju dan bertengkar hebat dengan Liu Ruyan. Kontrakku dengan perusahaan ini segera berakhir. Ayuan, tidak bisakah kamu mengerti diriku? Dia bilang aku tidak memikirkan dirinya. Tapi dia sama sekali tidak mengerti. Betapa kerasnya aku berusaha mendapatkan peran ini. Awalnya sutradara juga tidak setuju. Dia ngobrol denganku bilang, pasti akan bertahan pada pilihannya. Tapi keesokan harinya dia dipecat. Aku dijadikan peran pembantu. Sangat jahat dan sulit ditemani. Malam itu, aku melihat pengumuman promo drama baru Liu Ruyan dan Xiao Ze bersama. Mengunyah roti suap demi suap. Katanya semakin lama mengunyah roti semakin manis. Tapi aku hanya merasakan rasa asam dan sepat. Terkadang mungkin jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak mendengar dengan telinga sendiri tidak akan menyerah. Saat itu aku bahkan masih menyimpan sedikit hayalan. Menunggu kontraknya habis. Aku tidak perlu terkena berbagai batasan. Kita juga bisa bersama dengan terbuka. Aku ingin dekat dengannya semampu hati. Ingin lebih banyak bersamanya. Jadi aku tetap membintangi drama itu. Tapi seperti disuguhi pisau. Menyaksikan manis mesranya dia dan Xiao Ze setiap saat di luar syuting. Aku menggeser ponsel ke bawah. Lagi melihat trending topik Liu Ruyan selesai syuting melindungi cinta di bawahnya semua komentar menyuruh mereka berdua menikah. Tentu saja. Setiap beberapa komentar diselipkan satu kutukan dan hinaan untukku. Mereka bilang, orang seperti aku yang suka mengganggu orang lain. Seharusnya cepat mati sudah sejam lalu. Liu Ruyan tidak mengeluarkan satu klarifikasi pun. Dua pihak. Semua pihak terkait tetap bungkam. Membiarkan satu persatu trending topik menuju puncak. Saya mengeluarkan ponsel.
Mengeluarkan Liu Ruyan dari daftar blokir. Pada akhirnya terlalu impulsif. Masih harus berbicara jelas. Saya mengetik kata demi kata. Kalimat yang saya pikir mungkin tidak akan pernah saya tulis. Liu Ruyan, kita putus. Liu Ruyan menemukan saya 3 jam kemudian. Apakah kamu mabuk? Bahkan memblokir saya. Dia mendekat dan menarik saya. Jangan sentuh saya. Saya melepaskan genggamannya. Fang Yuan, mengamuk juga ada batasnya. Dia menurunkan suaranya. Hari ini berulah di pesta syuting. Memang salahmu. Aku menyuruhmu minta maaf. Salah? Hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan permintaan maafmu. Harus dijadikan berita sampai seluruh internet tahu. Saya tertawa kecil. Lalu apakah kamu rugi? Dia diam. Tentu saja dia tidak rugi. Ini promosi gratis yang bagus sekali. Drama TV trending panas di Weibo. Jadi sampai sekarang topik panas tentang saya masih tergantung. Tidak ada seorang pun yang menanganinya. Sangat lucu. Saya sangat lucu. Saya berdiri terhuyung-huyung dan mendorongnya. Liu Ruyan. Saya benar-benar ingin putus. Kamu minggirlah sejauh mungkin dariku. Kamu mabuk. Dia mengerutkan kening. Yang saya katakan adalah kata-kata yang tulus. Liu Ruyan memandang saya beberapa saat lalu menghela napas. Melunakkan nada bicaranya. Sayang, jangan marah lagi. Baik. Kita pulang. Pergilah, Xiao Fang akan menjemputku nanti. Tapi dia tidak hanya tidak pergi. Bahkan dengan paksa menyelip ke dalam pelukanku. Sudah, jangan marah lagi. Pulang dengan saya. Kali ini saya anggap tidak mendengar kata putus. Kedepannya tidak boleh diucapkan lagi. Dengar tidak? Setelah berkata demikian, dia mengangkat kepala dan hendak menciumku. Sejujurnya, dulu aku beberapa kali termakan gayanya ini. Karena bertengkar dengan Xiao Ze. Dia selalu membujukku seperti ini. Tapi kali ini begitu teringat dia. Baru saja masih lengket dengan Xiao Ze. Aku merasa muas. Aku susah payah mendorongnya. Memalingkan kepala. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Apakah begitu? Aku mau kamu putus. Dari sudut pandang melihat pintu atap. Hanya melihat Xiao Fang berdiri di sana dengan mata terbelalak. Seharusnya baru tiba. Aku mendorong Liu Ruyan. Menarik Xiao Fang pergi. Di belakang Fang Yuan kembali terdengar suara Liu Ruyan. Samar-samar mengandung kemarahan karena kehilangan muka. Perkataan barusan. Coba ulangi sekali lagi. Aku menarik napas dalam. Berbalik menatapnya. Kata demi kata aku mau putus denganmu. Baik sekali. Dia tertawa dingin putuskan? Aku setuju. Jangan sampai kamu menyesal. Aku tinggal di rumah Xiao Fang selama seminggu. Liu Ruyan tidak menghubungi sekalipun. Aku akhir pekan lalu bulan lalu adalah pemilihan peran film drama. Hasilnya sudah keluar. Xiao Fang memandangku sepertinya ingin berkata tapi mengurungkan niat. Ada apa? Apakah tidak lolos? Aku tersenyum sudah terbiasa. Bukan, pihak sana mengatakan pemeran utama pria masih ditunda. Saat ini kandidatnya adalah kamu dan Xiao Ze. Akhirnya harus mendengarkan pendapat pemeran utama wanita. Pemeran utama wanita adalah Liu Ruyanlo. Yuan Ge Xiao Fang berkata dengan bimbang. Katanya di drama sebelumnya Liu Ruyan sudah memintamu menyerahkan peran utama pria kepada Xiao Ze. Lagi pula kamu adalah pacar aslinya. Sekarang dia sudah punya pengaruh di industri. Ayo kita bicara dengannya. Xiao Fang. Aku menggelengkan kepala. Aku dan Liu Ruyan sudah putus. Xiao Fang membelalakan. Mata besar beneran putus. Kalau tidak, bukankah kamu juga ada di sana saat itu? Kupikir kalian hanya sedang bertengkar. Tapi Yuan Ge Xiao Fang berkata dengan khawatir. Apakah kamu benar-benar rela melepaskannya? Itu adalah Liu Ruyanlo. Rela? Bisa melepaskannya? Pertanyaan ini sebenarnya juga sering kutanyakan pada diriku sendiri.
Lebih dari 4 tahun emosional menemani kembali bukan tanpa suara manis. Bahkan sekarang aku masih ingat jelas bagaimana dia hati-hati. Kata pertama yang canggung di depan. Ingat saat aku sakit? Dia dengan mata merah menjagaku 3 hari 3 malam tanpa tidur. Ingat dia khusus berkendara 1000 kilometer. Hanya untuk melihatku dari jauh di lokasi syuting. Tapi bahkan lukisan yang paling berwarna sekalipun, ada harinya akan memudar. Bagaimana kalau kamu kembali dan berbicara baik-baik dengannya? Kembali? Aku tersenyum. Aku memang akan kembali. Hanya saja kembali untuk mengambil barang. Apartemen yang kutinggali bersama Liu Ruyan. Dia sebenarnya sudah jarang kembali tinggal. Paparazzi mengikuti terlalu ketat. Dia sibuk bekerja. Jadwal kosong berdua juga tidak selalu bisa bertemu. Membuka pintu apartemen. Aku tidak menyangka. Liu Ruyan ternyata ada di dalam, mengenakan pakaian rumah, tangan menggenggam ponsel. Seperti sedang menunggu pesan seseorang. Sepertinya mendengar suara pintu terbuka. Baru tersadar. Hanya sekejap. Dia langsung bersikap dingin. Memandangku sambil mendengus. Akhirnya sadar. Akhirnya mau kembali. Aku mengangguk. Memang sudah sadar. Aku langsung berjalan ke kamar tidur. Membuka lemari. Mempertimbangkan barang-barang apa yang harus dibawa. Liu Ruyan mengikutiku sambil berkata, aku juga tidak marah padamu lagi. Kedepannya jangan impulsif saja sudah baik. Topik panas tentangmu di internet. Sudah semua ku hapus. Kamu baik-baik minta maaf secara terbuka pada Xiaoze. Pemeran utama film baru. Aku berikan padamu. Bukankah hanya seorang pemeran utama? Dia bergumam pelan. Sampai-sampai aku mengamuk terus-menerus. Saya menarik sebuah koper. Buka Anda baru-baru ini ada pekerjaan. Dia terkejut sebentar. Kontrak saya dibatalkan. Saya tidak mengangkat kepala apapun. Suaranya meningkat, hal sebesar ini. Anda tidak berdiskusi dengan saya. Saya menghela napas. Mengapa saya harus berdiskusi dengan Anda? Saya mengangkat kepala. Kita putus. Liu Ruyan, putus apa? Dia berhenti sebentar lalu berjalan mondar-mandir. Berjongkok di samping koper, Fang Yuan, sudah cukup dengan keributan ini. Hal sebesar apa bagi saya? Apakah perlu terus-menerus seperti ini? Saya dan Xiao Sisi bertahun-tahun tidak langsung berdiskusi dengan baik? Anda semua sudah tahu. Kenapa kali ini begitu sensitif secara gugup? Takut menutup koper dan mengangkat kepala. Liu Ruyan, tahukah Anda mengapa dulu saya menerima peranan pria itu? Dia terkejut sebentar. Karena saya sangat merindukan Anda. Jadi meskipun peran pendukung itu diberikan kepada saya dengan jahat, saya tetap pergi. Saya hanya sangat merindukannya. Ingin bertemu dengannya lebih sering. Tetapi setelah sampai, saya juga berharap saya diperlakukan sebagai orang asing. Dia terkejut sebentar. Hanya karena ini, saya dan Xiaoze memiliki kontrak CP untuk publisitas. Di sini Anda mengetahuinya. Sudah bertahun-tahun ini. Setiap beberapa waktu Anda pasti menggunakan ini untuk bertengkar. Dia tidak tahu juga akan sangat kesal. Dan hal seperti kita berciuman ini. Mengapa harus dilakukan di depan orang lain? Harus berciuman dengan saya di tempat umum, apakah begitu senang privasi dilihat? Fang Yuan. Setiap kali Anda ingin meledak marah, bisakah Anda juga mempertimbangkan perasaan saya? Saya memandangnya dengan tenang. Liu Ruyan, tahukah Anda bahwa di lokasi syuting saya sengaja ditahan? Pemandangan jatuh ke air ini hanya syuting 2 adegan. 2 hari kemudian dia masuk angin. Demam tinggi hampir pneumonia. Dia terkejut. Anda tidak tahu, kan? Karena pada hari-hari itu meskipun Anda tidak ada adegan, tetapi Anda menemani Xiaoze berwisata dan syuting di lokasi. Saya mengirimi Anda pesan. Mengatakan saya sakit, 5 pesan. Baru dibalas setelah beberapa jam. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan? Dia bilang suamiku minum air. Saat Liu Liuyan mengirim pesan. Xiao Fang sudah membawaku yang terbakar gosong ke rumah sakit. Mereka bilang dia pergi dengan sopan karena kamu bilang ada urusan.
Aku tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Liu Ruyan, aku mencintaimu. Jadi aku rela menahan semua ini demi kamu. Tapi terkadang meski hanya sekali. Aku berharap pacarku bisa berada di sampingku saat seperti ini untuk mengakhiri segalanya. Manusia bukanlah jerami terakhir yang menjatuhkan unta. Sebenarnya yang kuinginkan sangat sedikit. Bahkan di sudut sepi tanpa seorang pun. Sebuah penghiburan berbisik. Sebuah pandangan mata. Sebuah ciuman. Tapi tak pernah, sekalipun tidak ada. Kamu bilang aku punya temperamen. Mungkin memang begitulah adanya. Aku mendirikan koper yang sudah kukemas bersiap pergi. Dia tiba-tiba menahan tanganku. Perasaan kita selama 4 tahun. Bertengkar sah-sah saja. Putus tidak boleh diucapkan sembarangan. Tahukah kamu? Dia menatap mataku. Aku tahu dia melihatku dengan rasa tidak percaya. Lalu kamu masih mau putus denganku? Perasaan kita di matamu begitu sembrono dan tak berharga. Aku menggelengkan kepala. Tidak ingin berdebat lagi dengannya tentang Liu Ruyan. Kita bukan mau putus. Tapi sudah putus. Aku menarik tangannya dan berjalan beberapa langkah. Setelah berpikir, akhirnya menoleh kembali. Kamu tahu sifatku biasanya cukup baik. Jarang bertengkar dengan orang. Kita pacaran sekali, berpisah dengan baik-baik saja. Aku ke depannya karena tidak akan ada di lingkaran ini. Juga tidak akan memposting tulisan kecil atau foto bersama. Menganggap semua ini, aku berhenti sejenak, anggap saja sebagai hadiah perpisahan untukmu. Dia terkejut, tiba-tiba berlari dan menarikku. Fang Yuan, jangan berbuat onar lagi. Kamu pergi dariku mau kemana? Kariermu semua ada di sini. Setelah berkata demikian, dia kembali memalingkan kepala. Jika kamu benar-benar serius, hari ini bersikeras untuk pergi. Maka nanti kita benar-benar tidak bisa kembali. Ding dong, tepat saat itu. Bel pintu berbunyi. Aku berbalik membuka pintu dan terpaku. Xiao Zhe di luar pintu juga terpaku melihatku. Dia lebih dulu menyapa Liu Ruyan melewatiku. Sepertinya agak malu. Yaitu Ruyan. Aku 2 hari lalu datang meminjam kamar mandi. Sepertinya meninggalkan sebuah celana dalam di dalam. Udara menjadi hening. Aku tiba-tiba tertawa. Berbalik dan berkata meminjam kamar mandi juga isi kontrak. Liu Ruyan terdiam sejenak lalu berkata dengan suara rendah. Teman saling membantu. Hanya meminjamkan kamar mandi. Apakah ini juga harus kau sindir? Jika kamu sekarang sudah tidak punya kepercayaan sama sekali padaku, maka kita benar-benar putus. Sudahlah. Ya sudahlah. Memang sudah seharusnya sudahlah. Aku melangkah pergi. Liu Ruyan terkejut. Langsung mengikutiku. Kebetulan lift baru sampai. Aku masuk ke dalam. Liu Ruyan baru saja mau masuk lift. Tiba-tiba Xiao Zhe menariknya. Ruyan tidak bisa turun. Di bawah ada paparazzi, nanti difoto. Dan pada saat dia ragu-ragu itu, pintu lift akhirnya menutup sepenuhnya. Aku membeli tiket pesawat kembali ke Haicheng yang paling dekat jadwalnya. Xiao Fang matanya merah. Datang mengantarku, Yuan Ge. Kalau nanti kamu tidak main film lagi, kembali ke kampung halaman ada rencana apa? Liu Ruyan juga pernah menanyakan padaku. Pertanyaan yang sama. Tidak ada cara, pulang ke rumah mengikuti arahan saja. Waktu itu masih muda, marah pada orang tua dan kakak nekat masuk dunia hiburan. Bilang mau mengandalkan diri sendiri merintis jalan. Sekarang sudah berkecimpung 4 tahun. Di dunia hiburan bahkan peran utama pria saja tidak pernah dapat. Masih penuh isu hitam. Profesi kita, jika tidak berkecimpung di dalam lingkaran ini, cukup sulit mencari pekerjaan. Ya, sungguh pusing. Aku menghela napas. Mungkin aku hanya bisa pulang dan mewarisi bisnis keluarga saja. Apa? Xiao Fang terkejut. Waktunya naik pesawat. Aku memeluk Xiao Fang. Jika nanti main ke kota Hai, silakan datang ke gedung grup Fang untuk mencariku.
Xiao Fang dari grup Fang dengan tegas menjelaskan. Grup Fang, nomor 1 untuk produk sehari-hari di dalam negeri. Setelah mengatakan itu, dia menengok dan melihat papan reklam raksasa, Fangxi Delius, di bandara tidak jauh dari sana. Jadi, Fang MU dan Fang dari grup Fang adalah Fang yang sama. Pesawat terbang selama 2 jam. Mendarat dengan keras. Udara kota Hai menyambut dengan familiar. Aroma angin laut yang familiar. Sampai di rumah, baru aku tahu ada masalah di rumah. Orang tua tinggal lama di luar negeri. Rumah, perusahaan sudah lama diserahkan pada kakak perempuan untuk dikelola. Awalnya kakak masih berusaha menyembunyikannya dariku. Tapi aku menemukan banyak barang antik di rumah. Lukisan kaligrafi dan banyak mobil koleksi kesayangannya di garasi sudah hilang. Setelah didesak, baru dia memberitahuku. Perusahaan baru-baru ini mengalami krisis keuangan. Orang tua belum tahu. Kakakku menyipitkan mata, tidak ada harapan. Kali ini masalahnya cukup rumit. Hanya dengan cepat menemukan perusahaan yang bisa bekerja sama. Tapi sekarang mungkin hanya grup Lu yang bisa menyediakan uang yang cukup. Tapi jumlahnya terlalu besar. Hanya mengandalkan perjanjian mungkin tidak cukup. Aku meraba. Aku tentu tahu apa artinya ini. Jadi apakah uangnya perlu pernikahan? Kakakku menghela napas. Aku bisa. Kakakku terkejut, mendongak. Tapi kamu sudah putus dengan gadis yang main drama itu. Kakak perempuanku jauh lebih tua dariku. Sejak kecil paling menyayangiku. Dulu aku bersikeras tidak tinggal di perusahaan. Melainkan pergi berkembang di dunia hiburan. Dia juga yang membantuku membujuk orang tua. Dia sendirian menanggung perusahaan. Selama bertahun-tahun ini, sebagai anak bungsu di keluarga, kini menghadapi masalah. Tentu saja aku harus maju ke depan bagaimanapun keadaannya. Aku ragu-ragu untuk menemui kakak perempuanku. Kalau ketemu dan tidak suka, kita bisa menolak. Masih ada cara lain. Aku menganggukkan kepala. Baik. Sepertinya sedramatis ini. 2 minggu lalu, aku baru putus dengan Liu Ruyan. Sekarang sudah duduk di restoran barat mewah berkenalan dengan Lu Yinyin dari grup Lu. 10 menit kemudian, Lu Yinyin tiba dengan mengenakan gaun kecil custom yang rapi. Dari wajah sampai tubuh, cantiknya tidak kalah dengan bintang manapun. Maaf. Ada urusan yang tertunda. Tidak apa-apa. Aku juga baru sampai sebentar. Dia duduk, bisa mulai? Aku mengangguk. Kalau begitu Tuan Fang, silakan tanya dulu. Aku berpikir, apakah kamu sehat? Kadang-kadang kecapean. Suka pusing? Tidak ada penyakit lain. Kalau begitu tidak ada penyakit perempuan-perempuan? Aku tersenyum. Kamu mungkin tidak tahu, sebelumnya pemeran wanita di drama cinta modern yang kubaca punya penyakit ini. Kata dokter disebabkan tekanan terlalu besar. Dia malah bersabar menjelaskannya. Aku anak tunggal, harus meneruskan perusahaan keluarga, kerja juga tidak ada jam pasti. Apalagi penyakit pemeran wanita di drama? Tiba-tiba dia bertanya. Ah, aku berpikir-pikir. Di drama pemeran wanita juga suka susah tidur. Yang ini tidak ada. Dia berpikir. Tidurku nyenyak. Sangat jujur. Juga tidak rebutan selimut. Aku juga baik. Aku langsung menimpali, apa yang kukatakan? Itu bagus. Dia sepertinya tidak memperhatikan kesalahanku. Hanya tersenyum bertanya, apakah kamu masih ada yang ingin ditanya? Aku langsung gelengkan kepala, tidak ada. Jadi, Bos Fang, kriteria untuk pasangan perempuan hanya sehat dan tidak insomnia? Dia menopang dagu dengan kedua tangan. Tersenyum nakal, kira-kira begitu. Dia tertawa lagi. Apakah kamu punya pertanyaan untukku? Aku bertanya padanya dan dia menggelengkan kepala. Tidak, aku sangat puas. Aku membelai Nona Lu. Sebenarnya, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui tentangku. Aku sebelumnya di dunia hiburan punya beberapa hal ini di pesta syuting. Topik panas itu. Dia memiringkan kepalanya.
Aku tahu semuanya. Dia mengangkat kepala dan tersenyum. Xiao Fang pasti tidak mengira aku akan menemuimu tanpa menyelidiki sedikit pun sebelum kencan buta, bukan? Sebelum berbisnis juga harus menguasai informasi. Adalah kualitas dasar seorang pebisnis. Bukan begitu? Dia berkedip. Seperti Liu Ruyan. Sebenarnya dia adalah mantan pacarku. Aku tidak tahu apakah kamu keberatan tentang hal ini. Aku berterus terang. Jika ada, itu hanyalah bagian dari masa lalumu. Aku tidak keberatan. Kamu tidak perlu memikirkannya. Lagi pula karena dia sudah menjadi mantan pacar. Artinya sudah berakhir, bukan? Dia tersenyum. Lebih banyak berinteraksi dengan orang dan hal baru. Waktu akan menyembuhkan banyak hal. Aku mengangguk. Ya. Segala hal tentang Liu Ruyan, baik maupun buruk, tidak akan tahan terhadap sapuan arus waktu. Sebagai pria dewasa, berhayal lagi hanya akan menjadi lebay. Kami berdua mengobrol sebentar lagi. Liu Ruyan adalah gadis yang cerdas dan cantik. Dan berbicara dengan orang seperti ini ada satu keuntungan. Yaitu tidak peduli topik apa yang dibicarakan, semuanya terasa nyaman. Pernikahanku dengan Liu Ruyan pun diputuskan begitu saja. Kami segera mempersiapkan berbagai urusan pernikahan. Kembali menerima telepon dari Liu Ruyan. Pada suatu akhir pekan. Diam beberapa saat. Baru dia bersuara mendengung. Barang-barangmu yang masih ada di rumah, buang saja. Ayuan. Suaranya terdengar mendesak. Kali ini aku yang salah. Bisa tidak? Apakah Tuan Fang ingin datang melihat gaun pengantin mempelai wanita? Suara karyawan toko gaun terdengar di samping. Di seberang telepon sepertinya terdiam sejenak. Apakah kamu sedang syuting film? Dia bertanya padaku, terdiam sejenak, Liu Ruyan. Kita sudah putus. Kamu di mana, Liu Ruyan? Aku sudah pulang ke rumah, nanti juga tidak akan syuting lagi. Kamu juga jangan cari-cari aku lagi. Pulang ke rumah? Kamu kembali ke Haicheng? Mengapa kamu di sana melihat gaun pengantin? Untuk siapa? Teman? Aku tidak menjawab. Dia berhenti sebentar. Lalu aktif berkata. Kamu pergi. Malam itu aku langsung pergi syuting variety show. Baru saja selesai syuting kembali. Kamu di mana di Haicheng? Aku akan mencarimu, Liu Ruyan. Aku memotongnya. Aku akan menikah. Aktif menutup telepon. Liu Ruyan di seberang sebelumnya sama sekali tidak bicara. Melempar ponsel ke dalam tas. Aku mengusap sudut mata. Sebenarnya mendengar suaranya, perasaan yang timbul di hati masih agak rumit. Lagi pula dulu aku selalu mengira akan selamanya mencintainya. Tidak pernah terpikir suatu hari aku akan memberitahunya lewat telepon. Aku akan menikah. Lu Yinging datang setengah jam kemudian. Dia datang untuk mengukur ukuran gaun pengantin. Kamu sepertinya agak tidak fokus ya? Dia melihatku, kurang tidur? Aku gelengkan kepala. Tidak, tadi ingin memilihkan gaun pengantin untukmu. Tapi tidak tahu gaya mana yang kamu suka. Aku selalu merasa mungkin kita harus meningkatkan pemahaman satu sama lain sebelum menikah. Dia mengangguk. Bagaimana meningkatkannya? Besok hari libur. Aku berpikir, bagaimana kalau nonton film? Malam itu, aku langsung membeli tiket film. Sabtu malam, Lu Yinging memakai rok kecil yang lucu. Justru menambah kesan kemudaan. Membuat pemuda yang lewat mencuri-curi pandang. Setelah selesai menonton film, kami berdua berjalan berdampingan di jalan. Mungkin untuk memudahkan berjalan. Dia memakai sepatu kanvas. Hasilnya belum berjalan beberapa langkah. Tali sepatu sudah terbuka 2 kali. Saat terbuka ketiga kalinya, aku benar-benar tidak tahan. Jongkok lebih dulu darinya. Lu Yinging terdiam di tempat. Sementara aku mengambil tali sepatunya dan dengan lihai melilitkannya beberapa kali. Membuat simpul yang rumit. Sudah. Aku bangkit sambil tersenyum. Sekarang dijamin tidak akan terbuka lagi. Dia menggerakkan kakinya.
Tersenyum sambil berkata hebat sekali. Memang sangat kencang. Yuan. Aku menengok mencari sumber suara. Tak jauh dari tempat berdiri seseorang yang familiar. Liu Ruyan. Mungkin karena sudah terlalu lama bersamanya. Meski memakai masker, aku langsung mengenalinya. Wajahnya saat ini sangat tidak enak dilihat. Dia melangkah mendekat. Berdiri di depan aku dan Lu Yinying. Kemudian Lu Yinying menatapku dan Liu Ruyan. Pernah kukatakan padamu mantan pacarku Lu Ying. Karena terdiam sejenak. Tapi cepat tersenyum lagi. Dengan ramah mengulurkan tangan. Halo. Nona Liu. Aku adalah tunangan Fang Yuan. Lu Yinying? Wajah Liu Ruyan langsung memutih beberapa tingkat. Di kedai kopi, aku dan Liu Ruyan duduk berhadapan. Beberapa menit lalu, ketiganya bertemu di jalan. Liu Ruyan bersikeras ingin berbicara berdua denganku. Setelah Lu Yinying mendapat persetujuanku, dia kembali ke mobil terlebih dahulu. Aku ingat kamu. Paling pandai mengikat simpul untuknya. Tiba-tiba berbisik pelan. Tapi aku tidak pernah bisa mempelajarinya. Aku diam sejenak, Liu Ruyan. Dulu saat tali sepatu terbuka. Selalu kamu yang mengikatkannya untukku. Dia berbisik lagi. Iya. Tapi itu dulu. Kemudian tali sepatunya tidak hanya diikatkan untukku tapi juga untuk Xiaoze. Sudah lama aku tidak mengikat tali sepatu untuknya. Kamu sengaja mencari orang untuk berpura-pura jadi tunangan dan menipuku. Benar kan? Tiba-tiba dia berkata. Aku menggelengkan kepala. Aku benar-benar akan menikah. Liu Ruyan aku tidak percaya. Dia mengangkat kepala. Menatapku dengan tajam. Seperti ingin mencari jejak kebohongan di wajahku. Aku menghela napas. Setengah bodoh. Ekspresinya menunjukkan sedikit kepanikan yang jelas terlihat. Yuan. Dia menggenggam erat kedua tanganku yang terletak di atas meja. Aku dan Xiaoze hanya CP kontrak. Aku bersumpah. Tidak pernah melakukan kesalahan prinsipil di belakangmu. Saat itu dia kehujanan saat syuting. Rumahnya jauh. Aku biarkan dia naik untuk mandi. Benar-benar tidak terjadi apa-apa. Saat itu aku marah sampai bicara tanpa pikir. Jadi tidak menjelaskan kepadamu. Aku benar-benar pikir kita hanya sedang bertengkar. Kita juga dulu pernah bertengkar. Bukankah kamu ingin menjadi pemeran utama di drama baru itu? Aku sudah bicara dengan sutradara. Sudah dipastikan kamu. Yuan aku juga sudah memikirkannya. Setelah kontrak ini berakhir, aku tidak akan menerima ikatan apapun lagi. CP. Kita umumkan hubungan baik tidak? Kedepannya kita main drama bersama. Pemeran utama aku semuanya baik tidak? Yuan. Matanya sedikit merah. Saat kita pertama kali bersama dulu pernah berkata. Apapun yang terjadi. Tidak boleh sembarangan putus. Ya. Pernah mengatakannya? Aku mengangkat kepala dan memandang tenang orang di hadapanku yang pernah sangat kucintai. Bersedia berkompromi untuknya. Bersedia berkorban untuk diri sendiri untuk orang ini. Tapi yang pertama melepaskan. Jelas-jelas adalah dia hanya menikmati kesenangan ambigu. Menikmati kesetiaanku. Saya perlahan-lahan menarik tangan saya keluar. Dia seperti asap. Saya akan menikah. Saya tidak ingin istri masa depan mengalami penderitaan yang saya alami di masa lalu. Jadi tolong saya dukung matanya. Jangan cari saya lagi. Saya sudah keluar dari dunia hiburan. Bagi saya, akting hanyalah hobi. Jika saya benar-benar ingin menjadi pemeran utama, keluarga bisa mengatur banyak untuk saya. Saya hanya tidak ingin seperti itu dengan keluargamu. Dia terdiam sejenak. Tidak penting lagi. Saya gelengkan kepala. Awalnya berencana membawanya pulang bertemu keluarga pada hari kami mengumumkan hubungan. Dulu juga pernah terpikir. Apakah dia akan kaget? Jika tahu saya adalah putra dari grup Fangxi. Tapi sekarang tidak penting lagi. Saya pernah mencintaimu.
Jadi hubungan ini saya masih ingin menjaga martabat terakhir untuk kita berdua. Setelah berkata begitu, saya mengambil ponsel dan memblokirnya di hadapannya. Karena hubungan kita tidak pernah diketahui orang. Maka ke depan anggaplah kita orang asing. Kembali ke mobil. Lu Yinyin sedang menangani pekerjaan dengan laptop. Melihat saya, dia menutup komputer. Berbalik. Maaf. Saya meminta maaf dulu. Saya tidak tahu dia akan menemukan ke sini. Dia terdiam lalu menunduk. Sebenarnya bagi saya pribadi tidak ada pengaruhnya. Tapi untuk lu, dia berhenti sebentar. Bukan perusahaan yang selalu rendah hati. Orang tua saya selalu menghindari nama perusahaan dan selebriti muncul bersama di trending topik gosip. Saya tahu, saya mengangguk. Saya akan menanganinya. Jika benar bisa ditangani. Dia tidak akan datang ke Hai Cheng Kan. Tiba-tiba dia berkata pelan, saya terkejut. Mengapa merasa dia agak tidak senang? Terkadang hal yang merepotkan jika ditangani sendiri. Mungkin lebih mudah diselesaikan berdua. Dia berpikir sebentar. Kita berdua sudah akan menikah. Apakah perlu saya bantu bagaimana? Cara paling sederhana. Ayo kita tinggal bersama. Dia ingin mengeluh. Dia menghela napas. Kakak perempuan sedang dinas akhir-akhir ini. Kalau dia mencarimu ke rumah. Bagaimana kalau kamu sendirian? Bersiap difoto oleh paparazzi. Masuk berita sebelum kita menikah? Menurutmu kalau dia melihat kita tinggal bersama, apakah dia masih akan mencarimu? Sepertinya ada beberapa alasan yang masuk akal. Tapi bukankah ini mungkin kurang baik untukmu? Dia tersenyum kecil. Pokoknya setelah menikah juga harus tinggal bersama. Anggap saja kita beradaptasi lebih awal. Aksi Lu Yinyin sangat cepat. Keesokan harinya barang-barangnya sudah pindah ke apartemen luasku di pinggiran kota. Liu Ruyan memang tidak mencariku lagi. Dan setelah tinggal bersama, sarapan dan makan malam selalu bersama. Pengetahuanku tentang Lu Yinyin jadi lebih banyak. Misalnya dia suka minum kopi hitam saat sarapan. Tidak makan ketumbar. Suka ikan, tapi tidak terlalu pandai membersihkan duri ikan. Misalnya dia harus olahraga 1 jam setiap hari. Punya tekad, tapi juga punya sisi manja seperti gadis kecil. Dia akan berbicara denganku tentang pekerjaan. Urusan? Menanyakan masa depanku ingin melakukan apa. Sebenarnya aku selalu ingin membuka perusahaan hiburan. Dia berpikir ingin memberi lebih banyak kesempatan untuk seperti aku dulu. Dekorasi apartemen ini sederhana dan minimalis. Tapi ada bar kecil. Sebelumnya menyimpan banyak minuman. Ingat-ingat dulu. Karena minat pernah belajar misologi. Setelah dia pindah masuk. Saat aku senggang juga akan membuat 1-2 gelas minuman. Minum untuk bersenang-senang. Hari ini aku sedang membuat minuman. Dia pulang. Apa yang kamu buat? Dia mendekat. Tampak sangat tertarik. Aku membuat B52. Mau mencoba minuman manis yang kamu buat? Tidak, aku mau minum milikmu. Aku masih ada minuman di mulutku. Otak tiba-tiba macet. Sing adan. Tapi harus minum dengan gelas. Benar? Dia tersenyum manis. Kalau tidak, Xiao Fang selalu berpikir bagaimana minum seember api. Seketika terbakar dari telinga. Ambil gelas anggur dan cambuk diri sendiri sampai masuk ke celah tanah saja. Dia mengambil gelas anggur dari tanganku. Miringkan kepala sedikit. Akhir minggu ini kita jalan-jalan naik mobil, boleh kan? Topik ini benar-benar berubah tepat waktu. Aku mengangguk. Boleh. Minggu kami pergi ke jalan. Adalah kembali ke perkebunan di pinggiran kota. Di jalan, aku menerima telepon dari Xiao Fang. Dia dengan bersemangat memberitahuku. Tahun ini di Festival Film Internasional Jiangcheng. Aku masuk nominasi aktor pendukung terbaik. Festival Film Internasional Jiangcheng adalah penghargaan yang sangat berwibawa di industri. Jika bisa memenangkannya, adalah pengakuan besar atas kemampuan profesional. Yuan Ge. Sebenarnya Ruyan.
Sekarang merekrutku ke dalam timnya. Ruyan, belakangan selalu mengajakku mengobrol dan bertanya. Semua tentang hal-hal masa lalumu. Aku sebenarnya merasa di hatinya masih ada kamu. Aku ceritakan semua hal yang dulu kamu alami. Sungguh, dia dulu benar-benar mengabaikan terlalu banyak. Pokoknya setiap kali aku mengatakannya dengan sangat marah. Bayangkan saja membuat mati kesal Ruyan. Setiap kali setelah mendengar dia sangat diam. Ngomong-ngomong, belakangan Xiaoze sering mencari Ruyan. Tapi ada 2 kali dia keluar dengan wajah gelap. Di sana Xiao Fang berbicara banyak seperti bambu. Tapi aku tiba-tiba menemukan kehidupan terbaik Duzi. Minggu sudah terlalu lama selalu memikirkannya. Sepertinya aku sudah keluar. Lebih cepat dari yang dibayangkan. Mengapa ya? Lampu merah. Aku menoleh melihat orang di samping sedang melamun. Ayuan beberapa lama. Lu Yingying tiba-tiba berbicara. Kalau kamu terus menatap seperti ini, aku jadi agak takut. Bukankah di drama TV selalu seperti ini? Ketika pemeran pria utama mau mengatakan hal yang buruk, selalu harus menatap lawan bicaranya lama sekali sebelum berbicara. Lu Yinyin, menurutku kamu harus sedikit mengurangi nonton drama TV. Dia mendadak tertawa. Aku ini mencintai rumah hingga ke burung gagaknya. Sambil berkata begitu, dia menunjuk ke depan. Kemarin hujan. Ayo kita cuci mobil. Pemilik tempat cuci mobil mengenal Lu Yingying dan sangat ramah saat bertemu. Setelah berbasa-basi, Lu Yingying duduk di ruang tunggu dan mengeluarkan ponsel untuk menyelesaikan pekerjaan. Tiba-tiba alisnya berkerut sedikit. Ayuan. Kita difoto orang. Aku mendekat untuk melihat. Benar, foto kita saat istirahat di area servis. Aku berdiri di samping mobil. Teks pendampingnya. Fang Yuan masuk nominasi pemeran pendukung pria terbaik dan jalan-jalan dengan wanita kaya. Sangat bahagia. Setiap kata dan kalimatnya dipenuhi kebencian. Biar aku yang urus. Aku keluar. Menelepon beberapa nomor. Sekitar 10 menit kemudian. Aku kembali. Semua sudah selesai. Sepertinya ini adalah trending topik yang dibeli oleh aktor lain yang juga masuk nominasi. Lu Yinyin terdiam. Aktor lain? Aku mengangguk. Total ada 5 orang yang masuk nominasi kali ini. Dari keempat lainnya, 3 orang. Biasanya tidak memiliki konflik. Dan satu lagi adalah Xiaoze. Aku sudah keluar dari industri ini, tapi dia masih terus mengingatku. Mobil sudah selesai dicuci. Pemiliknya datang sambil tersenyum. Apakah Anda pacar Nona Lu? Lu Yingying memperkenalkan sambil tertawa. Iya. Ini adik dari Kak Fang Lei. Fang Yuan? Ternyata, yang Master Fang. Pemiliknya tersadar. Tertawa. Bulan lalu saya juga pergi melihat garasi baru yang dibangun Pak Fang. Mobil koleksi Pak Fang benar-benar menakjubkan. Aku mengangguk dan tersenyum. Tidak. Tunggu sebentar, garasi yang baru dibangun. Aku dan Lu Yingying bersama-sama pergi ke rumahku baru saja masuk rumahku yang besar. Sebuah bantal sofa. Langsung terbang ke arahku. Fang Yuan. Kakakku melompat berdiri. Bagaimana caramu membujuk? Yinyin ternyata saat aku tidak ada menyuruhnya tinggal bersamamu di Luing. Kak Ying. Sebenarnya bukan keayuan. Aku berjalan mendekat sambil memegang dahi. Bukankah? Seharusnya menjelaskan masalahmu dulu? Apakah keluarga kita akan bangkrut? Kakakku terkejut. Langsung menatap Lu Yingying. Jangan lihat. Kak, Lu Yingying mengangkat tangan. Xiao Sheng, Lao Zhang ceritakan semuanya. Dia sudah tahu soal Lao Zhang ini. Kakakku marah sekali. Jadi mobilmu sama sekali tidak dijual. Tapi membangun garasi besar. Memindahkan semua mobil berhargamu ke sana. Ya, barang-barang antik dan lukisan ayah di rumah itu. Beberapa waktu lalu membelikan kita rumah besar baru. Menunggu tahun baru orang tua pulang bersama-sama pindah ke sana. Barang-barang itu sudah dipindahkan sebagian dulu.
Suara kakakku semakin pelan. Masih ada lagi? Aku mengepal tangan tetap aku yang bicara. Lu Yingying berjalan mendekat. Aku yang minta tolong Kak Fang Lei membantuku, kakakku menghela napas. Kau cukup menghibur. Tapi menipumu bangkrut. Harus menikah untuk aliansi. Ini adalah kakak. Dia yang memikirkannya, ayuan seperti ini. Kakakku buru-buru berkata. Aku memang menipumu. Tapi hal ini sebenarnya adalah aku, Yingying, dan orang tua bersama-sama berdiskusi. Hasilnya. Sejak mengetahui kau mengalami ketidakadilan di dunia hiburan. Kami semua sangat khawatir. Aku terkejut. Kau tahu? Bukankah kau tidak pernah peduli dengan urusan dunia hiburan? Kakakku mengangkat tangan. Menghela napas. Meletakkannya di kepalaku, adik bodoh. Aku sebenarnya tidak tertarik dengan dunia itu. Tapi kau ada di sana. Bagaimana mungkin aku tidak memperhatikannya? Aku membaca berita dunia hiburan 800 kali sehari. Dan dia. Kakakku menunjuk Lu Yingying. Kamu mungkin tidak tahu dia diam-diam menyukaimu selama bertahun-tahun. Aku menoleh ke arah Lu Yingying. Dia sudah menyukaimu sejak kamu kuliah. Tapi saat itu kupikir Yingying masih terlalu muda. Kamu ini terlalu pintar. Khawatir dia dirugikan. Jadi aku sedikit menghalangi kakakku dan seumur hidup. Tapi aku juga tidak menyangka. Dia benar-benar menunggu selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih ingat sebelum kamu meninggalkan rumah untuk merantau di dunia hiburan? Orang tua pernah mengatur perjodohan untukmu. Kamu sama sekali tidak mau pergi, kakakku dingin. Calon perjodohan saat itu adalah dia. Kali ini kamu bermasalah. Orang tua sebenarnya sudah membeli tiket pesawat untuk kembali. Tapi kami tahu karaktermu. Kamu sejak kecil merasa laki-laki. Selalu ingin mengandalkan diri sendiri dalam segala hal. Pasti kali ini juga akan pura-pura tidak ada masalah. Tapi kami adalah satu keluarga. Bukankah keluarga adalah pelabuhan teraman bagimu? Kamu kali ini bisa kembali. Semua orang sangat senang. Jadi setelah berdiskusi kami mencapai kesepakatan. Untuk membuatmu cepat pulih. Lebih baik pura-pura tidak tahu dan memberi kamu dan Yingying sebuah kesempatan. Ini juga memberi kesempatan pada cinta diam-diamnya selama bertahun-tahun. Adapun orang-orang itu. Keluarga kita pasti akan membereskan mereka. Aku terkejut. Kalian berencana apa? Kamu pikir aku pergi dinas buat apa? Drama televisi itu sudah kubeli. Kakakku terkekias sinis, bercanda mengganggu adikku. Drama televisi ini jangan harap bisa tayang. Sutradara yang dipecat sebelumnya. Juga sudah kuhubungi. Naskah ini masih memiliki pasar. Nanti akan menghubunginya. Untuk syuting ulang. Aku terdiam melihat kakakku. Lalu melihat Lu Yingying. Menemukan dia juga sedikit mengerutkan dahi. Kupikir kamu masih terlalu impulsif. Harus mempertimbangkan rasio input-output juga. Aku bilang, kakakku langsung meledak. Kamu tahu kamu harus mempertimbangkan input-output. Tepat pada saat itu. Ponselku berbunyi ding. Saya menekan tombol. Itu adalah pesan suara. Kakak Fang. Akuisisi X Entertainment pada dasarnya sudah final. Jika kamu ada waktu. Kami menunggu Anda di perusahaan. Kakak saya terdiam. Untuk apa kamu mengakuisisi perusahaan hiburan? Bukankah saya selalu ingin membuka perusahaan hiburan? Ini adalah hasil diskusi saya dan Yingying beberapa hari ini. Saya tersenyum. Kak, adikmu selama beberapa tahun ini tidak sia-sia bergaul di dunia hiburan. Kalau sampai dihina, tidak membalas. Apakah saya masih pantas disebut keluarga Fang? Kakak saya, hebat ya. Dasar kamu, tidak benar. Dia tiba-tiba meledak lagi. Lalu kamu berani mengatakan kalian berdua sudah membeli perusahaan orang. Lu Yingying mendadak tertawa. Selanjutnya kami bertiga berdiskusi lagi mengenai urusan perusahaan. Lu Yingying. Karena ada urusan, kembali dulu ke ruang rekaman. Ah Yuan. Kamu jujur sama kakak. Diam beberapa saat. Kakak saya menoleh,
Setelah berinteraksi sekian lama. Apakah kamu ada sedikit menyukai Ying-Ying? Dia memicingkan matanya. Kalau tidak suka, jangan menghambat gadis itu. Sebenarnya jika bukan karena dia bersikeras. Saya tidak ingin memperkenalkannya padamu saat ini. Lagi pula kamu baru saja putus. Suka atau tidak? Segala kejadian selama hari-hari ini. Seperti setiap frame film sedikit demi sedikit diputar ulang di benak. Sebenarnya karena dia, saya sudah lama keluar dari hubungan sebelumnya. Kontrak antara kakak dan grup Lu. Bahkan jika metode Fang tidak bangkrut. Sebenarnya juga cukup penting. Ini, jadi saya tersenyum. Lebih baik lanjutkan saja penandatanganannya. Pada hari penghargaan festival film, Lu Yingying menemaniku terbang ke Jiangcheng. Kami berdua tiba di tempat acara. Di perjalanan dia tertidur. Diam-diam saya mengenakan cincin di jari manisnya. Setelah masuk ke tempat acara, beberapa orang yang familiar datang menyapa. Jika seseorang melihat kostum khusus saya, berkata dengan kagum, "Ya ampun. Ini sepertinya desain terbaru Andrew tahun ini. Di seluruh dunia masih hanya ada satu kan?" Aku belum sempat menanggap. Dari belakang sudah terdengar suara sombong. Bergantung pada nyonya kaya. Tentu pakaiannya juga berbeda. Xiao Ze datang sambil tersenyum sangat cerah. Tapi babi hutan pakai baju bagus sekalipun tidak akan berubah menjadi singa jantan. Betul kan? Sekitar Fang Yuan segera ada orang yang mendekat. "Xiao Ze, apakah kamu dan Liu Ruyan sudah dekat pernikahannya? Kali ini kamu adalah kandidat terpanas untuk aktor pendukung pria terbaik." Zhong Jue tersenyum sambil meledek. Sambil menggunakan tatapan provokatif ke arahku. Selalu merasa sebagai pria dewasa. Seperti ini agak kekanak-kanakan. Setelah berpikir, lebih baik kuabaikan dulu. Lagi pula datang ke festival film sementara belum ingin. Karena dia mempengaruhi perasaan. Cepat sekali. Upacara penghargaan dimulai untuk aktor pendukung pria terbaik. Sebelum diumumkan, layar besar menampilkan 5 kandidat. Wajah Xiao Ze selalu menunjukkan senyum percaya diri yang tenang. Sampai pembawa acara mengumumkan aktor pendukung pria terbaik. Fang Yuan, manajemen ekspresinya langsung runtuh. Tertangkap basah oleh layar besar yang belum sempat berganti. Sejujurnya, aku juga cukup terkejut. Saat berdiri di podium penerima penghargaan, aku masih agak bingung. Senior penghargaan tersenyum dan berjabat tangan denganku. Dia berkata, "Fang Yuan, aku sudah melihat aktingmu. Walaupun yang dimainkan semuanya pria. Tapi setiap karakter sangat hidup. Kamu bermain dengan sangat baik." Sudut mataku agak basah menerima piala. Di atas panggung mengucapkan kata-kata terima kasih. Sudah berakting selama 4 tahun. Walaupun sudah memutuskan untuk keluar dari dunia hiburan. Tapi bisa mendapatkan pengakuan yang telat ini. Di hati masih cukup senang. Jadi selama punya kemampuan pasti akan dilihat pada akhirnya. Setelah itu penghargaan terus berlanjut. Semuanya berjalan lancar. Sampai Liu Ruyan, sebagai ratu film periode lalu, naik panggung untuk memberi penghargaan aktris terbaik. Pembawa acara bertanya padanya, "Apa perbedaan perasaan tahun ini dan tahun lalu?" Dia terkejut sejenak. "Tahun lalu sebenarnya aku kurang berterima kasih pada satu orang." "Siapa itu?" Pembawa acara menertawakannya, dia terdiam sejenak. "Dia telah menemaniku sangat lama. Aku dari figuran tak dikenal sampai seperti sekarang. Tapi aku belum pernah memperkenalkannya dengan baik pada semua orang." Auditorium segera mengeluarkan banyak suara yang paham. Bahkan layar besar buru-buru mengalihkan kamera ke Xiao Ze di belakang panggung. Kru juga dengan perhatian menampilkan gelembung hati merah di layar. Aku sangat ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat padanya. Mengapa ucapkan selamat? Apakah karena kalian akan menikah? Karena dia hari ini juga mendapat penghargaan. Pembawa acara langsung membelalakan matanya. Kata-kata yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Seperti tersumbat di tenggorokan. Beberapa saat baru tergagap-gagap,
Oh begitu. Kalau begitu kita juga bersama-sama mengucapkan selamat padanya. Wajah Xiaoze kembali kaku. Kali ini di seluruh layar. Lebih jelas dari tadi. Banyak orang di auditorium mulai berbisik-bisik. Bergumam pelan. Dan banyak orang mengarahkan pandangan penasaran padaku. Karena penerima penghargaan laki-laki hari ini seperti aktor terbaik. Film animasi terbaik. Sutradara, DLL semuanya berusia 50-an. Selain itu, yang cocok dengan perkataan Liu Ruyan hanya aku. Upacara penghargaan berakhir. Aku sengaja pergi terlambat sebentar. Tapi masih melihat Liu Ruyan di pintu garasi. Yuan. Dengan suara serak. Aku terdiam dan berjalan. Mendekat. Liu Ruyan. Kamu tidak perlu. Dia menggeleng kepala. Aku berutang permintaan maaf padamu. Aku menghela napas. Putus secara damai. Ini adalah rasa hormat terakhir yang kuberikan untuk kita berdua. Jika kamu masih bersikeras terjebak pada masa lalu berarti sudah memaksakan. Tapi aku tidak bisa keluar. Matanya berkaca-kaca menatapku. Yuan, benar-benar tidak bisa keluar. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi, Yuan? Aku menoleh dan melihat Lu Yingying sedang berlari kecil membawa jas pria. Baik lincah maupun menggemaskan. Apakah kedinginan? Mendekatinya? Memegang tanganku. Tidak apa-apa. Sudah menunggu lama ya? Capek tidak? Aku tidak capek. Kamu pakai bajunya dulu. Dengan hati-hati menjuntai jas di tubuhku. Liu Ruyan menggandeng tanganku. Baru kemudian menoleh ke arah Liu Ruyan yang wajahnya kaku. Nona Liu, kebetulan bertemu lagi. Dia tersenyum tipis. Seolah masih membawa sedikit rasa bersalah. Maaf ya. Keluarga juga mengadakan perayaan untuk Yuan? Kami tidak akan minum-minum dengan Nona Liu di sini. Kembali ke mobil. Aku membuka ponsel. Ternyata pernyataan Liu Ruyan membuat namaku kembali trending di hot search. Tagar Liu Ruyan Fang Yuan pasangan rahasia. Tagar-tagar apakah Liu Ruyan dan Xiaoze hanya berakting CP? Tagar-tagar apakah Fang Yuan memperoleh penghargaan karena Liu Ruyan? Tagar dan Xiaoze menerima wawancara setelah upacara. Jumlah putaran video juga cepat melewati jutaan. Masyarakat ini memang pada dasarnya tidak adil. Terhadap hal ini, aku sudah lama terbiasa. Dia menggelengkan kepala. Tapi tidak peduli menerima perlakuan tidak adil apa. Aku akan tetap mempertahankan niat awal. Bermain lebih banyak karya bagus untuk ditonton semua orang hal-hal perasaan. Aku tidak ingin banyak bicara. Dia tersenyum getir. Hati nuraniku jelas. Namun sambil menggulir. Aku justru melihat topik yang melonjak cepat. Tagar grup Lu tagar membuka. Ternyata akun resmi grup Lu. Baru 10 menit yang lalu mengirim satu kalimat. Selamat kepada Bapak Fang Yuan atas 2 kebahagiaan yang datang bersamaan. Foto-foto lokasi pesta pertunangan Bapak Fang Yuan dengan Nyonya Lu Yingying bocor lebih awal. Foto yang dilampirkan adalah beberapa gambar dekorasi di tempat penyelenggaraan pesta pertunangan kami. Aku menoleh memandang seseorang yang tertawa terkekeh di samping. Bukankah perusahaan kalian Lucy dikenal rendah hati? Seorang wanita tanpa perubahan ekspresi dan detak jantung bergejolak. Akhirnya aku berhasil menikah. Semua orang senang. Tetapi hanya memposting satu kalimat sederhana di blog resmi. Ini masih belum disebut rendah hati. Dan belum selesai. Scroll ke bawah lagi, kakakku tidak mau kalah. Juga memposting bahwa putra keluarga Fang kami adalah yang terhebat. Terima kasih. Dia dengan usahanya sendiri. Membuat grup Fang juga trending di hot search. Di lampu merah Yingying. Aku menghentikan mobil. Menoleh kepada Lu Yingying. Malam ini beberapa hal akan terjadi padaku. Dia mengangguk. Butuh bantuanku? Aku gelengkan kepala. Tidak perlu. Aku yang akan menanganinya sendiri. Aku membuat beberapa panggilan telepon. 1 jam kemudian. Sutradara original drama TV tersebut memposting artikel panjang.
Mengungkapkan kebenaran tentang kontroversi pemilihan peran saat itu dan pemecatannya. Dia memposting video pemilihan peran saat itu dan daftar pemain aslinya. Setelah itu, video tentang aku yang diperlakukan semena-mena di lokasi syuting juga dirilis. Aku sebelumnya bersedia mengalah untuk menjaga martabat semua orang. Itu adalah hasil didikanku sejak kecil. Tetapi bukan berarti aku akan membiarkan orang lain semakin menjadi-jadi dan minta tambah. Beberapa orang mungkin jika tidak dihukum, tidak akan pernah tahu di mana kesalahan mereka. Dengan cepat, orang-orang yang pernah dibully oleh Xiaoze di lokasi syuting lain dan tidak berani bersuara, juga ramai-ramai memposting video dan berbagai bukti. Nama Liu Ruyan juga sering masuk trending topik. Karena sebelumnya alasan mereka tidak berani bersuara saat dibully Xiaoze. Sebenarnya, Liu Ruyan sungguh memuakkan. Aku sekarang akan menampar Liu Ruyan. 2 tamparan keras. Bertanya apa yang dipikirkannya. Tidakkah baik fokus mengelola hubungan dan berakting? Hehe. Hanya bisa dikatakan Liu Ruyan dan Xiaoze memang cocok. Sekarang melihat kembali video perpisahan dengan Yan, Liu Ruyan dan Xiaoze sungguh memuakkan. Saat itu pasti sangat menyakitkan bagi Kak Fang Yuan. Aku berutang permintaan maaf pada Kak Ayuan. Jiai. Aku juga berutang keriuhan di dunia maya. Bahkan panitia festival film turun tangan mengeluarkan pernyataan. Seluruh proses seleksi sepenuhnya adil, transparan dan terbuka. Terhadap beberapa aktor yang secara tersirat menuduh panitia memiliki masalah transaksi gelap. Kami akan pertimbangkan secara serius apakah akan menggunakan senjata hukum untuk melindungi reputasi kami. Kemudian, netizen mulai bersemangat mengingat. Lalu mengeluh. Terlalu banyak gosip. Tidak bisa diikuti semuanya. Malam hari bahkan tidak ingin tidur. Xiaoze seharusnya menggunakan aktingnya saat wawancara dan menggoreng CP dalam berakting. Mungkin bisa memenangkan Grand Slam. Haha. Dia juga bersikap sinis. Pada orang, Fang Yuan memenangkan penghargaan. Betapa iri pada orangnya. Rekaman tunangan putra keluarga Fang adalah putri muda kaya. Berakting hanyalah hobi. Jika benar-benar ingin memfitnah bisa memfitnahnya sampai ke Afrika. Masih bisa membuatnya loncat-loncat di sini. Mari beri penjelasan besi pada semua tentang keluarga Fang dan Lu. Seberapa hebat kedua grup ini? Setelah selesai makan gosip, perwakilan kelas merangkum dalam satu kalimat yaitu Xiaoze dan Liu Ruyan tidak pantas mengangkat Fang Yuan. Setelah tiba di rumah di Jiangcheng, Lu Yinyin menghentikan mobil. Membuka ponsel sangat ramai. Dia berkata pelan, "Ya, aku bilang aku tidak mengganggu orang. Tapi juga bukan orang suci. Aku hanya memberitahu publik kebenaran faktanya. Mana yang benar mana yang salah. Mata semua orang tentu jernih. Siapa yang bisa di perahu juga bisa membalikan perahu." Lu Yinyin tertawa pelan. Dia membuka sabuk pengaman. Membalikan badan Tuan Fang. Matanya seolah mengandung ribuan bintang. Selamat atas penghargaannya. Benar-benar layak mendapatkannya. Malam itu, saya tidur lebih awal. Dan tidur dengan nyenyak. Karena keesokan harinya harus pergi ke eksiburan. Pukul 9. Saya bersama asisten tiba di perusahaan. Dari jauh sudah mendengar Xiaoze sedang marah-marah di perusahaan. Saya sebelumnya telah memberikan kontribusi besar bagi perusahaan eksiburan. Kebanyakan dari kalian hidup bergantung pada saya. Sekarang terjadi masalah. Jika tidak peduli pada saya, apakah kalian masih punya hati nurani? Seseorang berbisik pelan. Bukankah itu karena kamu sendiri berbicara sembarangan dalam wawancara? Saya bilang apa? Xiaoze berkata dengan suara keras. Saya ingin bertemu bos, di mana dia? Mengapa sudah beberapa hari tidak ada? Saya masuk ke perusahaan. Kamu bilang apa? Katanya ganti bos? Kamu jelaskan pada saya. Asisten manajer umum yang sedang membujuk di belakang Xiaoze. Melihat saya langsung berlari kecil mendekat. Halo, manajer Fang. Anda sudah datang. Saya mengangguk. Kenapa pagi-pagi sudah berantakan seperti ini?
Asisten manajer umum mengusap keringat. Tidak ada masalah besar. Kami akan segera menyelesaikannya. Saya mendongak dan kebetulan bertatapan dengan wajah pucat dan pandangan tidak percaya Xiao Ze. Kantor sudah dibersihkan. Silakan Anda lihat ke sana. Asisten manajer umum tersenyum berkata. Saya mengangguk. Saat melewati Xiao Ze, saya berhenti sebentar. Sepertinya tadi dengar kamu ingin bertemu saya. Dia menggigit bibirnya. Tidak, tidak apa-apa. Saya tersenyum. Saya akan berbicara dengan setiap karyawan. Pasti akan tiba giliranmu. Setelah melihat materi internal eks hiburan, saya baru tahu. Dulu perusahaan telah menginvestasikan uang yang sangat besar pada Xiao Ze. Banyak aktor baru berbakat. Tetapi tertekan oleh Xiao Ze selama bertahun-tahun tidak bisa menonjol. Dan juga tidak mendapatkan sumber daya yang seharusnya. Saya melakukan reformasi besar-besaran di internal perusahaan. Juga merekrut banyak orang baru untuk dilatih. Awalnya Xiao Ze masih tidak terima. Saya langsung melemparkan setumpuk foto. Saya sudah melihat arsip Anda. Anda sebelumnya berpesta dengan selebritas internet. Foto berfoto dengan model kecil yang tertangkap kamera. Perusahaan menghabiskan banyak uang untuk menyelesaikannya. Jika ingin membatalkan kontrak, menurut kontrak, harus mengganti uang ini dan kerugian endorsement kepada perusahaan dulu sebelum pergi. Akhirnya dia membayar uang kepada perusahaan. Pergi dengan malu dari Liu Ruyan. Sudah lama tidak datang ke perusahaan. Tapi sekarang dia memang tidak punya pekerjaan baru. Namun kontrak perusahaan juga hampir habis. Fan clubnya mengumumkan bubar. Banyak sutradara takut fan club bubar. Juga tidak berani mencari dia untuk film baru. Sampai Heng Shengtian Xiaofang tiba-tiba menelepon. Nada suaranya panik. Yuan Geruyan. Dia jatuh dari lantai atas. Patah tulang. Dia tidak mau bertemu siapapun. Katanya hanya ingin bertemu Anda. Kakak Yuan. Saya rasa kondisinya tidak terlalu baik. Bisakah Anda datang menemuinya? Hari itu Liu Ruin kebetulan terbang ke kota Jiang. Bersama saya menangani masalah pemindahan kantor pusat X ke kota Hai. Saya pergi bersama Anda. Dia berkata benarkah harus pergi? Sebenarnya saya tidak ingin bertemu Liu Ruyan. Yuan Zhang berkata. Orang miskin jangan mengejarnya, dia mendengus 2 kali. Tapi harus membuatnya putus asa terhadap suamiku. Di rumah sakit Liu Ruyan sakit. Lemah lunglai. Berbaring di tempat tidur. Kakinya dipasang gips. Saya mengeluarkan sebuah naskah dari tas. Ada sebuah web drama biaya rendah. Membutuhkan pemeran wanita kedua kru. Merasa Anda cukup cocok. Bisa dicoba setelah lukanya sembuh. Jing Ayuan. Dia menoleh ke atas, antara alis dan matanya penuh penderitaan. Sekarang Anda selain pekerjaan dan saya tidak ada hal lain yang bisa dibicarakan. Pandangan melirik ke kakinya yang terluka. Saya menghela napas. Kau menolehlah. Hanya melihat Lu Yingning di belakang tiba-tiba mengusap dahinya. Alis berkerut, ada apa? Aku segera menghampiri. Tiba-tiba kepala agak pusing. Bukan begitu? Semalam tidur terlalu sedikit. Aku menyalahkan diri karena tak tahu batas. Salahku di sini sakit? Baik. Sakit? Bagaimana kalau pergi ke dokter? Sakit. Direktur Fang. Aku tertegun lalu menoleh. Hanya melihat Liu Ruyan wajahnya pucat. Menatapku. Lebih buruk dari penampilan tadi naskah. Aku akan pertimbangkan itu baik. Kamu baik-baik saja, istirahatlah. Aku mengangguk. Berbalik menarik Lu Yingning keluar. Lebih baik di rumah sakit baru dokter memeriksanya baru tenang. Direktur Fang. Liu Ruyan. Tiba-tiba memanggilku aku. Menoleh aku, kontrak segera berakhir. Kali ini tidak bisa diperpanjang. Bukan tidak? Menggeleng. Kamu juga harus melepaskannya. Dia terdiam tersenyum pahit.
Hanya ingin berusaha sekali lagi. Tapi tak disangka ternyata dirinya sudah kalah sejak lama. Kemudian Liu Ruyan pergi ke luar negeri. Tidak pernah menghubungiku lagi. Seluruh dirinya juga menghilang dari perfilman domestik. Aku memindahkan kantor pusat X Entertainment ke Haicheng. Dan Lu Yinyin mengakhiri hidup berjauhan. Drama yang dibeli kakakku. Aku dan sutradara memilih 2 aktor baru yang cukup berkualitas untuk berperan ulang. Kemudian drama menjadi hits besar di seluruh internet. Perusahaan juga dioperasikan dengan baik. Aku sesuai caraku sendiri mempromosikan bakat baru. Memberi lebih banyak kesempatan pada orang yang benar-benar mencintai akting. Di saat yang sama aku juga mengambil alih sebagian bisnis keluarga. Membantu meringankan sebagian beban kakakku. Saat aku pulang kerja, Lu Ruyin sedang membuat koktail di rumah. Dia kemampuan belajarnya bagus. Dia hanya mencicipi beberapa kali. Dia hanya mencicipi saja sangat suka minum alkohol. Minum alkohol ya? Dia bertanya sambil tersenyum padaku. Kamu mencampur yang ini ya? Aku menganggukkan kepala. Meletakkan naskah. Ini adalah drama yang akan difilmkan perusahaan di jalanan. Dia bertanya drama percintaan-percintaannya? Dia bertanya ada yang jenis ada wanita nomor 2 itu. Iya. Aku berjalan mendekati wanita utama mengkhianati pria utama. Kemudian wanita nomor 2 muncul. Wanita nomor 2 ini ya lincah dan aneh. Tapi sangat disukai. Mengangkat kepala kebetulan bertemu dengan matanya yang seperti tersenyum tapi tidak. Kalau begitu Tuan Fang, apakah kamu sedikit menyukai wanita nomor 2-mu? Dia memiringkan kepala bertanya restoran. Cahaya lampu hangat menyinarinya. Membuat hati seseorang menjadi lembut. Aku mengangkatnya dan menaruhnya di atas meja makan. Tahukah kamu? Kamu bukanlah wanita nomor 2. Seharusnya disebut wanita utama yang terlambat. Dia menaikkan alis. Kok kamu tahu ya? Perusahaan hiburan aku juga punya saham. Tentu saja harus melihat komentar penonton untuk setiap drama. Lagi pula, aku belajar cepat. Dia berkata dengan bangga. Jadi kamu, apakah kamu menyukai pria utamamu? Wajahnya langsung memerah. Bergumam pelan. Setelah menikah, siang dan malam sudah tidak tahu menjawab berapa kali. Masih bertanya padaku, aku tersenyum. Maju untuk menciumnya tapi dia memalingkan kepala. Kamu tidak ingin minum alkohol? Dia berkata. Aku menganggukkan kepala. Dia memberikan gelas biru yang sudah dicampur padaku sendiri. Meneguk sedikit gelas berwarna pink. Tapi tiba-tiba memeluk leherku. Mendongak dan menciumku. Blue Curacao dan Cherry Brandy saling menyatu. Tepat membuktikan nama minuman ini. Hati bersatu dengan hati. Hati bersatu dengan hati. Cinta yang sangat dalam.